kesalahan orang dalam berbahasa Jawa Krama yang umum sekali dilakukan, terutama bagi para pemula. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Danang Cahya Firmansyah dalam channel Caping Sindoro. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Tentu materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Oke, bagi Anda yang menonton video kali ini, apabila Anda belum menonton video yang sebelumnya, saya persilahkan, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya, karena ini adalah video kelanjutan dari yang sebelumnya. Kali ini kita akan menguraikan bagaimana sih kesalahan orang dalam berbahasa Jawa Krama yang umum sekali dilakukan, terutama bagi para pemula. Bagi para pemula yang belajar bahasa Jawa Krama, mereka acap kali mengganti kosakata yang seharusnya digunakan untuk orang lain begitu, tapi diperuntukkan untuk diri sendiri. Seperti pertemuan sebelumnya, kita membahas bagaimana kosakata dalam bahasa Jawa Krama itu ada yang digunakan untuk orang lain, ada yang diperuntukkan untuk diri sendiri. Dan jadi dua kosakata ini apabila tertukar atau terbalik itu akan menjadi fatal begitu. Karena keliru dalam hal menggunakan kosakata ini, maka bahasa Jawa Kramanya menjadi tidak relevan lagi sebagaimana mestinya. Kita tahu kalau dalam bahasa Inggris ada kosakata untuk lampau, untuk sekarang, dan masa depan. Di dalam bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa Krama, kita harus mengerti bahwa ada kosakata yang diperuntukkan untuk diri sendiri dan ada kosakata yang diperuntukkan untuk orang lain. Misalnya saya memberikan contoh sebuah kalimat seperti ini. Kulo sampun rawuh kala wau tabuh pitu. Dalam bahasa Indonesia artinya saya sudah datang tadi pukul 7. Kalimat ini adalah kalimat bahasa Jawa Krama yang memiliki kesalahan di kosakata rawuh. Karena kosakata rawuh ini sebenarnya diperuntukkan untuk orang lain yang seharusnya dibahasa kramakan begitu. Kulo sampun rawuh itu adalah suatu kesalahan. Salahnya adalah kata rawuh. Seharusnya untuk menyebut diri sendiri, karena kulo itu saya, maka untuk menyebut atau menggunakan kosakata yang berarti datang, kalau dalam bahasa Jawa Krama adalah rawuh, maka tidak menggunakan kata rawuh, tapi bisa menggunakan kulo sampun dugi kala wau tabuh pitu, atau kulo sampun wonten mriki kala wau tabuh pitu. Itu untuk menunjukkan bahwa saya sudah datang sejak tadi pukul 7. Tetapi kalau menggunakan kata rawuh, bagaimana kosakata itu digunakan dalam sebuah kalimat berbahasa Jawa Krama? Kosakata rawuh digunakan semisal contoh seperti ini. Bapak sampun rawuh kala wau tabuh pitu. Bapak di sini bukan diperuntukkan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Orang lain tentunya orang yang lebih dihormati, orang yang seharusnya kita ajeni itu ya kita muliakan, kita hormati begitu. Hal ini sangat-sangat banyak dilakukan oleh anak-anak muda terutama ya. Apalagi kalau saya melihat atau menonton wayang terutama di channel YouTube, begitu banyak sekali komentar-komentar yang langsung kulo sampun rawuh Pak Dalang, kulo sampun rawuh ki, kulo sampun rawuh ki, kulo turut, atau ada yang kulo nderek mirsani. Kata-kata ini sebenarnya kata-kata yang bukan diperuntukkan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Sekali lagi saya memberi contoh sebuah kalimat, kulo mirsani ringgit rumiyin. Dalam bahasa Indonesia berarti saya melihat
wayang atau wayangan terlebih dahulu. Mirsani sekali lagi adalah kosakata yang juga seperti halnya kosakata rawuh itu diperuntukkan untuk orang lain. Mirsani itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi ketika ada yang komentar di YouTube, kulo nderek mirsani, kulo mirsani ringgit, kulo mirsani wayang, itu salah kaprah. Seharusnya itu untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri apa? Kalau untuk diri sendiri, misalnya konteks kalimatnya, saya menonton wayang, maka seharusnya di dalam bahasa Jawa krama, kulo ningali ringgit rumiyin. Ningali itu untuk diri sendiri. Dan ini juga akan menjadi sebuah masalah apabila kosakata ningali ini terbalik atau digunakan untuk orang lain yang seharusnya bukan ningali tetapi mirsani. Misalnya, Bapak menopo sampun mirsani ringgit, Bapak apakah sudah menonton wayang? Karena ningali ini untuk diri sendiri, mirsani untuk orang lain. Jadi dua kosakata ini bila terbalik maka bahasa Jawa kramanya menjadi gugur begitu. Ya, itulah kesalahan-kesalahan di dalam menggunakan bahasa Jawa krama. Dan masih banyak hal lagi, masih banyak kosakata lagi yang belum kita bahas ya. Kosakata-kosakata yang seharusnya untuk orang lain, untuk diri sendiri begitu. Oleh karena itu tetap pantau terus channel Caping Sindoro dan nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.